Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita. Insyaallah dengan nikmat itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga berusaha meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dekati. Salat hadirin salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit berbagi ilmu terkait dengan keajaiban doa yang mustajab pada waktu-waktu yang memang waktu itu ketika kita berdoa akan mustajab doa kita. Artinya insyaallah doa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa doa adalah merupakan senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin. Sekali lagi, doa adalah merupakan senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin. Dengan doa kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah atas segala kebutuhan dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari mara bahaya yang mau datang menimpa diri kita. Namun kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya semua doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun perlahan-lahan. Maka kita juga harus mengetahui kedudukan waktu-waktu tertentu yang disebutkan dalam syariat ajaran agama kita, di mana ketika kita berdoa pada waktu-waktu itu akan diijabah doa kita, artinya mustajab doa kita. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar, kita perlu pahami keadaan tempat-tempat tertentu yang ketika kita berdoa Allah itu ijabah doa kita. Dalam Al-Quran Allah memberikan ketegasan kepada kita terkait doa yang kita panjatkan. Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa dan apabila, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku ini wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah atau katakanlah kepada mereka bahwasanya Allah itu dekat dengan mereka. Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka memohon permohonan itu kepada Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah Allah. Kemudian hendaknya mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka selalu senantiasa berada di dalam kebenaran. Kemudian pada Quran surat Ghafir ayat ke-60 Allah juga memberikan ketegasan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum
ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah memberikan ketegasan kepada kita dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan. Maksudnya aku akan kabulkan doa yang kalian panjatkan. Dan kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan informasi kepada kita, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang ketika mereka itu berdoa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, yang pertama seorang pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftira, kemudian orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Lalu yang ketiga, wa da'watul madlumi yurfa'uhallahu fawqal ghamami, ya, seorang yang teraniaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa ketiga orang tersebut. Kemudian dijelaskan kepada kita, wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqulur rabbu wa izzati li ansurannaka walau ba'da hin. Kemudian Allah memberikan ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit baginya. Serta Allah berfirman kepadanya, demi keagunganku aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa saat. Hadirin yang sama berbahagia, kemudian ada hadis juga yang memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah melalui hadis riwayat Muslim. Disampaikan kepada kita Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada waktu setiap malam ketika tersisa dari sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka Allah akan kabulkan doanya. Sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni, kemudian siapa yang beristighfar memohon ampun kepadaku, fa aghfira lahu, maka aku akan mengampuni dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, telah kita dengar penjelasan-penjelasan yang memberikan informasi kepada kita terkait sesungguhnya doa yang kita panjatkan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami dengan seksama bahwa kita juga harus memahami waktu-waktu mustajab agar kita berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara waktu-waktu mustajab yang harus kita ketahui, yang pertama sebagaimana hadis yang kita dengarkan, yaitu di sepertiga malam saat tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membuka pintu ampunan dan pemberian kepada siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di saat kita berpuasa lantas kita berbuka puasa.
Ya, ini terutama di bulan suci Ramadan dan bisa kita aplikasikan pada saat kita melaksanakan puasa saum Senin dan Kamis, ataukah mungkin kita berpuasa Daud. Maka puasa itu sebelum kita menjalani buka puasa kita berdoa, maka insya Allah doa kita akan mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang mustajab juga itu berada di antara adzan dan iqamah. Disebutkan bahwa ini adalah merupakan waktu mustajab juga untuk kita berdoa. Setelah itu ada juga waktu mustajab untuk kita berdoa, yakni setelah pelaksanaan sholat wajib yang kita kerjakan, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka khususkan bagi diri kita untuk berdoa pada waktu-waktu tersebut. Yang paling utama dan disarankan kepada kita di waktu subuh dan waktu asar. Kemudian yang berikutnya di hari Jumat, ya, khusus waktu yang dipersiapkan kepada kita agar doa kita itu diijabah oleh Allah antara asar ke maghrib. Ya, antara asar ke maghrib di hari Jumat. Kemudian waktu-waktu yang lain, misalkan hari Arafah, ya, waktu di mana doa kita itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Lalu waktu yang berikutnya agar doa kita itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah di malam Lailatul Qadar. Dan ini tentu menjadi perhatian khusus bagi diri kita agar nanti datangnya bulan suci Ramadan kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Lalu yang berikutnya di saat hujan turun. Nah, ini juga dijelaskan kepada kita bahwa pintu rahmat Allah itu terbuka. Jadi kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hujan itu turun. Lantas yang berikutnya di saat kita sujud. Ini juga dijelaskan kepada kita bahwa sujudnya kita itu mempererat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang sujud itu dia dekat dengan Allah, maka dia diperintahkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Lalu orang-orang yang dianiaya, maka mereka punya doa mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga harus mengerti bahwa ketika kita sudah paham terhadap waktu-waktu yang mustajab kita berdoa, maka hal yang harus kita pahamkan dalam diri kita dan kita tumbuh kembangkan dalam jiwa kita adalah poin-poin yang harus kita lakukan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita harus niat ikhlas. Artinya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu niat ikhlas tulus hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memohon dengan penuh keyakinan, yakin bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa kita. Yang ketiga, tentu kita harus bersihkan diri kita dari noda dan dosa, ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita bersih, maka lebih mudah bagi diri kita untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha menghindarkan diri kita daripada makan makanan yang haram, memiliki harta yang haram. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan makanan dan harta yang haram itu menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Kemudian yang berikutnya, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Orang yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka doanya itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita juga harus mengulangi doa kita. Sehingga dalam proses mengulangi doa itu menunjukkan kesungguhan dan ketekunan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, kita berdoa dengan lemah lembut, penuh rasa khusyuk. Ya, adab dalam berdoa adalah berdoa dengan rendah hati, penuh penghargaan. Tidak boleh terlalu melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah agama kita. Kemudian doa juga agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dalam meminta sesuatu hal. Ya, doa terkabul itu memerlukan kesabaran. Tidak semua langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita iringi doa itu dengan amal-amal soleh. Sebab kita pahami bahwa amal-amal soleh seperti sedekah, salat, puasa, dan hal-hal yang lain ketika kita lakukan itu mempermudah mengantarkan terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa untuk kebaikan, bukan untuk keburukan.
doa harus dipanjatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat, bukan untuk hal-hal yang buruk. Maka kalau kita sudah paham semuanya, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Kemudian memiliki waktu-waktu yang mustajab, agar semua doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan membawa kebaikan bagi diri kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang terpenting teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, kemudian memberikan kita kemampuan untuk terus mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi singkat kita terkait dengan keajaiban doa yang mustajab di waktu-waktu yang tertentu yang sudah kita paparkan bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi diri kita, dan penambahan wawasan keilmuan agama kita, sehingga kita bisa memahami ini dengan baik dan kita bisa berusaha untuk melakukannya, agar apa yang kita munajatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.